warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji penilaian uji kinerja PPG, perkenalkan saya Lilis, guru SMK Mutiara Kebumen, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan keempat tahun 2021 Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo. Saat ini, saya sedang melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan beserta peserta didik secara daring. Praktek pembelajaran yang saya laksanakan melalui dua kegiatan, yaitu kegiatan sinkronus dan kegiatan asinkronus. Kegiatan sinkronus saya lakukan dengan menggunakan aplikasi Google Classroom dan Google Form. Sedangkan kegiatan sinkronus menggunakan aplikasi Google Meet. Kegiatan perekaman praktek pembelajaran saya laksanakan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Berikut akan saya tampilkan rangkaian pembelajaran yang sudah saya laksanakan bersama peserta didik. Mohon kritik dan sarannya agar pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semua sehat? Meskipun di pondok pesantren harus tetap menjaga kesehatan karena masih pandemi ya. Ya. COVID-19 ini belum berakhir. Kalian harus tetap menjaga kesehatan. Apalagi musim hujan ya. Karena musim hujan pasti banyak jentik-jentik nyamuk yang dapat menyebabkan wabah demam berdarah. Jadi harus tetap menjaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan selalu menjaga kebersihan. Untuk mengawali pembelajaran hari ini agar dapat berjalan lancar, maka kita sama-sama berdoa. Silahkan Mbak Nawa sebagai ketua kelas memimpin doa. Dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Silahkan Mbak Nawa. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam Bismillahi badana walhamdulillah wassalatu ya Rabbana Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, mari kita menyimak lagu nasional Sorak-sorak bergembira.
Nah, semoga dengan kita menyimak lagu sorak-sorak bergembira, meskipun siang hari, kalian tetap semangat mengikuti pelajaran hari ini ya. Semangat semua. Semangat. Kalian sudah mengisi daftar hadiah yang sudah Bu Guru share di Google Classroom? Sudah. Untuk materi hari ini adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Kita khusus membahas sub materi yaitu sifat-sifat fungsi kuadrat. Hari ini semua sehat? Sebelum kita masuk materi, ini ada peta konsep materi yang akan diajarkan untuk bab fungsi kuadrat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas grafik fungsi kuadrat. Kita bahas pada pertemuan yang Lalu. Untuk hari ini kita akan membahas subbab sifat-sifat fungsi kuadrat. Dari sifat-sifat fungsi kuadrat kita akan menganalisis nilai A-nya, nilai B-nya, terus nilai C-nya, terus nanti kita akan menyelidiki nilai D-nya. Kurvanya akan seperti apa? Kita akan analisis ya. Nah, untuk pertemuan yang tujuan pembelajaran hari ini, setelah melakukan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, serta metode diskusi dan tanya jawab di Google Classroom dibantu LKPD, media pembelajaran dengan PPT interaktif, diharapkan peserta didik memiliki sifat kerjasama, disiplin, terampil, percaya diri, dan tanggung jawab. Serta peserta didik dapat pertama dapat menguji informasi terkait fungsi kuadrat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis berbagai sifat fungsi kuadrat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun hasil pemecahan masalah terkait dengan fungsi kuadrat. Yang keempat, menyelesaikan masalah berkaitan dengan sifat-sifat fungsi kuadrat. Ini kesemua ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai. Ya. Ini ya. Ya. Selain tahapan pembelajaran. Tahap pertama, kalian unduh materi ajar dan LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom. Sudah kalian unduh materi ajar dan LKPD yang ada di Google Classroom? Sudah. Alhamdulillah. Terus yang kedua, amati permasalahan yang ada di LKPD. Kemudian pelajari, diskusikan, kemudian dikerjakan bersama kelompok. Sudah dilaksanakan anak-anakku semua? Sudah. Alhamdulillah. Berarti hari ini sudah siap dipresentasikan? Sudah. Itu nanti masuk tahap ketiga yaitu presentasi dan akan kita bahas bersama-sama. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kesimpulan. Nanti akan kita simpulkan bersama. Kemudian diberi penguatan, kemudian kita refleksi. Hasil pembelajaran hari ini kita refleksikan. Coba pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas grafik fungsi kuadrat. Nah, penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari diantaranya ini ya. Ya. Gambar pertama, Bola basket. yang kedua, banyak sekali ya. Ini ada literasi aplikasi
fungsi kuadrat. Ini gambar apa anak-anak? Parabola. Kalian melihat hari ini di mana? Di rumah-rumah warga, terutama yang rumahnya di daerah Ya. untuk memperkuat sinyal dari siaran televisi. Siapa yang di rumahnya pakai parabola? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Wah, kalian rumahnya pada pasang parabola ya? Iya, bukan main gunung. Oh iya, karena ada tinggalnya di. Siapa yang mau membacakan literasi? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Maulida ya. Membicarakan tentang aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari memang tak ada habisnya. Karena begitu banyaknya sampai kita pun tidak menyadari bahwa apa yang ada di sekitar kita adalah wujud dari pengaplikasian matematika. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang beberapa aplikasi geometri, yakni aplikasi parabola. Parabola, seperti gambar di samping. Tentu kalian sudah kenal kan sama benda itu? Pasti kalian bingung di mana letak aplikasinya. Ternyata sobat, aplikasinya terletak pada cara penentuan posisi fokus dalam antena. Tak hanya itu juga pada lampu mobil, lampu senter, dan panel surya juga sangat diperlukan dalam penentuan posisi fokus. Wah, ternyata pemasangannya selain butuh alat-alat juga butuh matematika juga ya. Ayo kita lihat bagaimana sih aplikasi secara jelasnya. Silakan lihat di sini. Bentuk umum persamaan kuadrat. Coba siapa yang masih ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat? Saya, Bu. Mbak Yesi ya? Iya, Bu. Coba apa bentuk umum dari persamaan kuadrat? B sama dengan AI kuadrat plus BX plus C. Udah, Bu. Alhamdulillah, pinter. Sama. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat tadi betul yang disampaikan Mbak Yesi, yaitu AX kuadrat Plus BX plus C sama dengan 0. Unsur-unsur grafik fungsi kuadrat pada pertemuan yang lalu. Coba siapa yang bisa menyebutkan unsur-unsur grafik fungsi kuadrat? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak siapa ya? Mbak Okta, silakan. Unsur-unsur grafik kuadrat. 1. Menentukan titik potong yaitu dengan 0. 2. Menentukan titik potong dengan sumbu Y yaitu X sama dengan 0. 3. Menentukan persamaan sumbu simetris. Alhamdulillah, pinter. Betul ya yang disampaikan Mbak Okta. Unsur grafik kuadrat kita kemarin sudah membahas, yaitu mencari titik potong terhadap sumbu Y, mencari titik potong terhadap sumbu Y, kemudian mencari sumbu simetri, mencari titik puncak. Ini adalah materi pada pertemuan yang lalu ya. Masih ingat ya? Bahan ajar yang di-share di Google Classroom? Sudah. Di sana, di bahan ajar juga disampaikan nilai A, B, T, dan D. Yang misalkan A, nanti kurvanya seperti apa. Semua ini sudah dibahas di bahan ajar. Sudah dipelajari? Sudah. Sudah dipahami? Sudah. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Berikut ini adalah LKPD yang sudah Ibu share juga di Google Classroom ya. Ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan berdiskusi. Sudah kalian download LKPD-nya? Sudah didiskusikan bersama kelompoknya? Sudah dikerjakan berarti ya? Sudah. Siap dipresentasikan? Siap. Kelompoknya, perangkatnya sudah Sudah, disiapkan? Bu. Menggunakan sudah disiapkan? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah ya. Alhamdulillah. Permasalahan yang pertama.
Ini nanti coba perwakilan kelompok berapa yang mau presentasi ya. Ya. Nah, terus permasalahan yang kedua, yaitu dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Sudah dicoba-coba dengan aplikasi GeoGebra? Sudah. Ibu kan juga sudah nge-share tutorial penggunaan aplikasi GeoGebra ya di Google Classroom ya? Sudah. Disimak? Sudah. Sudah dicobakan dengan HP dan laptop? Sudah. Siap perwakilan kelompoknya yang presentasi? Dari ketiga kelompok ini nanti masing-masing mempresentasikan yang pertama, permasalahan pertama tadi ya. Yang kedua, kelompok 2 nanti akan mempresentasikan mau yang mana nanti permasalahan yang kedua menganalisis nilai A, B, C pada fungsi kuadrat nanti bisa diwakilkan kelompok 2 boleh, kelompok 3 boleh. Nanti untuk yang menganalisis nilai D dengan cara membuktikan dulu, menghitung D-nya, itu nanti boleh kelompok siapa saja yang mewakilkan, silahkan. Sudah siap dimulai diskusinya? Sudah. Nah, Ibu tutup ya. Permasalahan pertama mau yang presentasi kelompok berapa? Sudah 1. Kelompok 1. Ya. Siapa perwakilan dari kelompok 1? Presentasi? Saya Bu. Oh, Mbak Anissa. Coba ya di share screen hasil diskusi kelompoknya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Anissa, 2 Ulfa, 3 Yesi, 4 Oktavia, dan 5 Afi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1, yaitu persamaan rumus tarif telepon. Persamaan rumus tarif telepon. Rumus tarif telepon sama dengan durasi telepon dikali tarif telepon per menit ditambah biaya langganan. Y sama dengan X dikali X plus 250 ditambah 55.000, di mana X kali X sama dengan X kuadrat ditambah X kali 250 X ditambah 55.000. Jadi persamaan tarif telepon adalah X kuadrat ditambah 250X ditambah 55.000. Dari persamaan yang diperoleh, maka nilai A, B, C, dan D atau diskriminan dapat dikategorikan sebagai berikut. Jika A sama dengan 1, maka A lebih dari 0. Dan B sama dengan 1. B sama dengan 250, B lebih dari 0. C 55.000, C lebih dari 0, dan kurang dari 0. Untuk mencari nilai D atau diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC, sama dengan B diketahui 250 kuadrat, dikurangi 4 dikali A-nya 1 dan C-nya 55.000. 250 kuadrat sama dengan 525.000 dikurangi 4 kali 1 dikali 55.000, yaitu 220.000. Jadi hasilnya min 157.500. Ya, terima kasih Mbak Anissa sudah presentasi hasil diskusi kelompoknya. Berikutnya yang mau mempresentasikan analisis grafik fungsi kuadrat, kelompok siapa yang mewakili? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Nawa. Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Yanti, Nawa, Ngafi, Umi, dan Yanti akan mempresentasikan hasil diskusi kami. A-nya lebih dari 0, maka
grafiknya akan menghadap ke atas. Ini Bu bisa dilihat ya Bu. Ya. Jika A-nya kurang dari 0, maka grafiknya menghadap ke bawah. Sekarang yang B, untuk A-nya kita letakkan di lebih dari 0. Jika B-nya lebih dari 0, maka puncak grafik berada di kiri sumbu Y. Jika B-nya kurang dari 0, maka puncak grafik berada di kanan sumbu Y. Jika B-nya kita letakkan di sama dengan 0, B-nya kita letakkan di sama dengan 0, maka puncak grafik berada di tengah-tengah sumbu Y. Sekarang yang C. Jika C lebih dari 0, maka grafik memotong di bagian atas sumbu. Jika C lebih dari 0, maka grafik memotong di bagian atas. Bagian atas sumbu Y. Jika C sama dengan 0, jika C sama dengan 0, maka grafik melalui titik Y di tengah-tengah. Jika C kurang dari 0, maka grafik memotong Y di bagian bawah. Terima kasih Mbak Nawa sudah presentasi mewakili kelompok 3. Silahkan selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 yang belum presentasi, siapa? Silahkan Mbak Maulida presentasi. Saya dari kelompok 2 yang beranggota saya sendiri, Fatma, Afifatul, Eka, dan Tri. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji coba fungsi kuadrat yang nilai D lebih besar daripada 0, D sama dengan 0, dan D lebih kecil daripada 0. F, X sama dengan X kuadrat plus 10 X plus 25, maka AX kuadrat plus B X plus C, A sama dengan 1, B sama dengan 10, C sama dengan 25. Fx sama dengan X kuadrat ditambah 10 X ditambah 25, maka AX kuadrat tambah B X tambah C. Nilai A sama dengan 1, B sama dengan 10, C sama dengan 25. Setelah dibuat dengan aplikasi GeoGebra, disimpulkan untuk D lebih kecil daripada 0, kurva tidak memotong sumbu X fungsi kuadrat. Yang ketiga sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 35. Maka nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 2, dan C sama dengan min 35. Maka D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan min 2 kuadrat min 4, 1 dikali min 35 sama dengan 4 tambah 1, 140 sama dengan 144. Berarti D lebih besar daripada 0. Setelah digambarkan dengan aplikasi GeoGebra, grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di 2 titik. Baik Bu, selanjutnya saya akan buktikan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya, silakan. Ya, dibacakan.
Tidak memotong. X kuadrat plus X plus 3, kurva tidak memotong sumbu X fungsi kuadrat. Bisa dilihat ya teman-teman. Ya, betul. Tidak memotong di sumbu X. Kemudian yang ketiga, Soal yang ketiga, X kuadrat min 2X min 35. Kuadrat memotong sumbu X di 2 titik. Bisa dilihat ya teman-teman. ya betul, memotong di 2 titik ya. Bisa dilihat yang lain? Iya, bisa. Di fungsi yang pertama yang X kuadrat plus 10X plus 25, kurva menyinggung sumbu X di 1 titik. Ya, benar sekali, pinter. Soal yang kedua, X kuadrat plus X plus 3, kurva tidak memotong sumbu X fungsi kuadrat. Untuk soal yang ketiga, X kuadrat min 2X min 35, kuadrat memotong sumbu X di antara 2 titik. Ya, benar. Sudah, Bu. Kelompok kami bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan analisis nilai D pada aplikasi GeoGebra. Sudah presentasi semua ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Sudah. Nanti tugas LKPD-nya kalian lengkapi dari hasil diskusi kelompok tadi. Kalian sudah mengamati. Nanti kalian perbaiki lagi ya. Mana yang belum sempurna masih bisa disempurnakan. Kemudian nanti dikirim di Google Classroom sebagai tugas kelompok. Dan juga tugas mandirinya nanti bisa dikumpulkan ya sekalian ya. Ya. Selanjutnya Ibu share screen lagi. Diskusi kelompok sudah selesai ya? Ya. Alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan semangat ya. Iya. Nah, untuk memantapkan apa yang sudah kalian presentasikan, kalian bisa menyimak YouTube berikut ini. Fungsi kuadrat, jadi misalnya kita punya fungsi kuadrat, gambarnya seperti ini. Pertanyaannya bagaimana caranya menentukan kalau A-nya lebih dari 0 atau kurang dari 0, B-nya kurang dari 0 atau lebih dari 0, C-nya bagaimana, D-nya juga bagaimana. Nah, sekarang kali ini saya akan mengilustrasikan bagaimana pengaruh A terhadap fungsi kuadrat ini. Kalau misalnya A digeser, ini kan A-nya negatif ini. Kalau A-nya negatif 0,5 bentuknya kayak ini. Kalau saya kecilin, makin mengketuk ya. Nah, cuma di sini kalau masih sama-sama negatif itu masih belum memberikan makna, soalnya biasanya pilihannya A kurang dari 0 atau A lebih dari 0. A sama dengan 0 mungkin nggak mungkin, karena fungsi kuadrat itu syaratnya A nggak boleh 0. Makanya kita cek kalau A-nya negatif itu seperti ini. Kalau A-nya positif, jadi kayak gini. Nah, kalau A-nya negatif, A-nya positif begini, A-nya negatif begini. Nah, dari sini apa yang dapat kita simpulkan? Yang dapat kita simpulkan kalau A-nya positif itu membuka ke atas, A-nya negatif membuka ke bawah. Nah, seperti ini untuk pengaruh A terhadap fungsi kuadrat. Berikutnya kita lihat untuk pengaruh B. Coba kita geser-geser B-nya. Kalau B-nya kita geser ke kanan, ternyata pengaruhnya seperti ini. B-nya
diketahui kalau negatif seperti ini. B-nya positif, B-nya negatif, B-nya positif, B-nya negatif. Nah, dari sini coba kita amati apa yang berbeda di sini. Kita lihat ternyata. Baiklah ya, itu adalah sekilas tayangan YouTube yang sudah Ibu share di Google Classroom ya, untuk memantapkan lagi tentang analisis nilai A, nilai B, dan nilai C. Kalian bisa buka-buka kembali YouTube dan kalian coba-coba dengan handphone. Kalian bisa buka di aplikasi GeoGebra, kalian coba-coba lagi ya untuk lebih memantapkan penggunaan aplikasi GeoGebra untuk menganalisis nilai A, B, C, dan D ya. Ibu. Itu ya, sudah Ya, Bu. sudah paham? Untuk Sudah. Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Sepertinya untuk pertemuan hari ini kita sudah berdiskusi, sudah kita mantapkan dengan YouTube yang dipaparkan. Yang mau menyimpulkan berdasarkan nilai A, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya coba, siapa ya, Mbak siapa ya? Ngasih. Mbak Ngafi ya, silahkan Mbak Ngafi. Berdasarkan nilai A, jika A lebih dari 0, maka nilai ekstrimnya minimum dan grafik parabola terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0, maka nilai ekstrimnya maksimum dan grafik parabolanya terbuka ke bawah. Berdasarkan nilai B, jika A dan B bertanda sama, maka sumbu simetri berada di sisi kiri sumbu Y. Jika A dan B berlainan tanda, maka sumbu simetri berada di sisi kanan sumbu Y. Jika B sama dengan 0, maka sumbu simetri berada tempat di sumbu Y. Ya, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Berdasarkan nilai C, siapa ya? Afifatul. Mbak Afi Fatul, silahkan dibacakan kesimpulannya. Berdasarkan nilai C, jika C lebih dari 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y yang positif. Jika C sama dengan 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y di titik. Jika C kurang dari 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y negatif. Alhamdulillah, ternyata Mbak Afi Fatul juga bisa menyimpulkan berdasarkan nilai C-nya ya. Ya. Terus siapa yang mau mencoba menyimpulkan berdasarkan nilai D-nya? Umi Arba. Mbak Umi. Nah, yuk silakan Mbak Umi simpulkan berdasarkan nilai D. Jika D lebih dari 0, maka grafik parabola memotong sumbu X di dua titik. Jika D sama dengan 0, maka grafik parabola menyinggung sumbu X di titik min B atau 2A, 0. Jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Umi Arba juga bisa menyimpulkan berdasarkan nilai B. Ternyata anak-anak Bu Guru semuanya pintar-pintar ya. Semua sudah presentasi, sudah bisa menyimpulkan untuk pertemuan hari ini ya. Menganalisis sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, tadi kesimpulan ini ada di bahan ajar ya, sudah ada ya? Iya. Oh, berarti tadi malam berarti kalian sudah mempelajari ya. Berdasarkan nilai A, kita simpulkan bersama-sama ya. Ya. Berdasarkan nilai A, jika A-nya positif atau lebih dari 0. Tadi sudah diperagakan oleh Mbak Nawa dan teman-teman ya, sudah didiskusikan ya, tadi diwakilkan oleh Mbak Nawa. Kalau nilai A dari kurvanya terbuka ke atas. Jika A-nya kurang dari kurvanya kemana? Terbuka ke bawah. Bawah. Ya, itu berdasarkan nilai A ya, tadi betul ya kesimpulannya Mbak ya. Iya. Terus berdasarkan bahan ajar yang disebut dengan Bekasari.
kanan sama kiri. Kalau tandanya sama, berada di sumbu kiri atau di sisi kiri sumbu Y. Beda kanan sama kiri. Apa yang disampaikan Mbak Ngapi kesimpulannya? Ternyata kalian sudah memahami analisis berdasarkan A dan B. Begitu juga tadi yang disampaikan oleh temanmu tadi Mbak siapa ya, Mbak Afifatul ya. Tadi aku menyimpulkan berdasarkan nilai C ya. Kemudian tadi kesimpulan berdasarkan nilai D tadi disampaikan oleh Mbak Umi Aga. Tadi yang diperagakan siapa ya? Diwakilkan oleh Mbak Maulida tadi dari kelompok 2 tadi ya? Iya. Artinya lebih dari 0, maka memotong di 2 titik. Sudah diperagakan dan sudah dicobakan dengan 3 soal tadi ya? Iya. A lebih dari 0, D kurang dari 0 itu disebut dengan definit positif. Kondisi di mana untuk semua nilai X fungsi selalu bernilai positif atau kurva selalu di atas Y itu definit positif. Jika A-nya lebih dari 0, D-nya kurang dari 0. Kemudian jika A-nya kurang dari 0, D-nya kurang dari 0 disebut definit negatif. Sudah kita simpulkan semua ya berdasarkan nilai A, berdasarkan nilai B, berdasarkan nilai C, berdasarkan nilai D. Sudah kita diskusikan, sudah kita peragakan, sudah kita sudah kita aplikasikan dalam bentuk soal. Untuk pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah ya, mungkin sudah jelas sekali ya. Selanjutnya kita sama-sama nanti merefleksi diri. Apa yang kita peroleh pada hari ini, teks ini akan kalian isi pada LKPD yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom ya. Nah, kegiatan pertemuan yang akan datang yaitu menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Nanti tugas yang kalian kumpulkan nanti akan Ibu nilai. Jika kalian sudah mencapai KKM, maka akan Ibu beri tugas pengayaan. Jika kalian nilainya di bawah KKM, nanti Ibu beri tugas remedial. Selanjutnya, ini pesan Mas Menteri ya. Temukan bakat dan minatmu, itulah yang terpenting. Saat itu terjadi, dunia akan melihat keindahan potensi kamu. Salam Merdeka Belajar, Mas Menteri Nadiem Makarim. Itu salah satu pesan motivasi untuk kalian ya. Bahwa pendidikan sekarang adalah serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar. Semangat belajar, kalian adalah pemuda penerus bangsa Indonesia. Nah, nanti di rumah kalian bisa mencoba kuisis yang Ibu buat. Baik, Bu. Nah, nanti kalian bisa join di kuisis ya. Iya, Bu. Mungkin itu saja ya. Kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.